puji hormat bagi Tuhan Yesus. Mulia, amin, haleluya. Agung kerajaannya, amin, haleluya. Dari surga datang untuk segenap umatnya, amin, haleluya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus, amin, haleluya. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja, amin, haleluya. Oh mulia, teramat mulia, sembah Raja mulia, amin, haleluya. Dia telah mati, dibangkitkan menjadi Raja, amin, haleluya. Mulia, amin, haleluya. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa, amin, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mulia, amin, haleluya. Agung kerajaannya, amin, haleluya. Dari surga datang untuk segenap umatnya, amin, haleluya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus, amin, haleluya. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja, amin, haleluya. Oh mulia, amin, haleluya. Sembah Raja mulia, amin, haleluya. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja, amin, haleluya. Oh majesty, amen, hallelujah. Worship His majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power and praise. To be praised, to God be the glory. Majesty, amen, hallelujah. Kingdom, authority, amen, hallelujah. Was from His throne unto His own, His anthem raise, amen, hallelujah. So exalt, lift up on high the name of Jesus, hallelujah. Magnify, come glorify Christ Jesus the King, hallelujah. Oh, thank you, majesty, amen, hallelujah. Worship His majesty, amen, hallelujah. Jesus who died, now glorified, King of all kings, amen, hallelujah. So exalt, lift up on high the name of Jesus, amen, hallelujah. Magnify, come glorify Christ Jesus the King of the King, hallelujah. Oh majesty, Jesus majesty, worship His majesty, hallelujah. Jesus who died, now glorified, King of all kings, amen, hallelujah. Dalam Matius 25 ayat 31, apabila anak manusia
datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikatnya bersama-sama dengan dia. Maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus penuh dengan kemuliaannya. King of all kings, Christ is the King. Oh hallelujah. Now glorify King of all kings. Hallelujah. Majesty. Amen, hallelujah. Kingdom authority. Amen, hallelujah. To Jesus be all glory, power and praise. Hallelujah. Majesty, amen, hallelujah. Kingdom authority, amen, hallelujah. Flows from his throne unto his own, his anthem reigns, amen, hallelujah. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Amen, hallelujah. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Oh, majesty. Amen, hallelujah. Worship His majesty. Amen, hallelujah. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Amen, hallelujah. Wahyu pasal 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. King of all kings. Amen, hallelujah. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Itu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Amin. Dipanggil, dipilih, dan yang setia. Kita semua, kita setia. Amin, haleluya. Oh majesty. Amin, haleluya. Oh His majesty. Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power and praise. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu, haleluya, dan memuji nama-Mu yang kudus itu agung dan mulia. Amin, haleluya. Oh majesty. Amin, haleluya. Worship His majesty. Amin, haleluya. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Amin, haleluya. Oh mulia Yesus sembah Raja, Dia Raja, dibangkitkan jadi Raja. Amin, haleluya. Yesus telah mati, dibangkitkan jadi Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus, kuduskan mulut hamba-Mu
Sucikan hatiku sebentar membaca firman-Mu. Engkau yang agung mulia. Ampuni dosa kami Tuhan. Sucikan hidupku oleh kuasa firman-Mu. Dan kami percaya Engkau memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Kami semua diberkati dalam nama Yesus. Kami hamba menekuk sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada Rabu pagi ini tanggal 23 Februari 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta, diberkati oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dia Sang Majesty, Raja di atas segala raja. Dia agung. Dia mati dan bangkit. Bukan mati saja, dia mati dan bangkit. Kalau manusia mati tidak bangkit, tapi dia adalah Tuhan. Dia adalah Yesus, Raja segala raja. Kata firman Tuhan tadi, katakan, saya bacakan tadi dalam Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di segala raja. Mereka bersama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Siapa mereka? Itulah kita semua yang dipanggil menjadi milik Tuhan. Dan kita mau setia. Kita dipanggil, dipilih, dan setia. Kita mau taat cinta Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali lagi. Kita baca firman Tuhan dalam 2 Samuel. Puji Tuhan, kalau di pagi yang indah ini selalu kita baca perjanjian lama. Di pagi hari, kalau nanti malam perjanjian baru. Puji Tuhan, saat kita baca 2 Samuel pasal 13. Kemarin 2 Samuel pasal 12. Sudah selesai, sekarang pasal 13 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan. Dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana tiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkan adikku Tamar datang memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makan di depan mataku sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, "Izinkan adikku Tamar datang membuat barang 2-3 kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya." Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, "Pergilah ke rumah Amnon kakakmu dan sediakan makanan baginya." Maka Tamar pergi ke rumah Amnon kakaknya yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan meremasnya dan membuat kue di depan matanya. Kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon. Tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, "Suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku." Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, "Bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku memakannya dari tanganmu." Tamar mengambil kue yang disediakan itu, lalu membawanya kepada Amnon kakaknya ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, "Marilah tidur dengan aku, adikku." Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku kemanakah aku bawa kecemaranku? Dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu berbicara dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosalah dia lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, "Bangunlah, nyahlah." Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, "Tidak kakakku, sebab menyuruh aku pergi ada lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Dipanggilnya orang muda yang melayani dia, katanya, "Suruhlah perempuan ini pergi daripadaku dan kuncilah pintu di belakangnya." Gadis itu memakai baju kurung yang maha indah, sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan berpakaikan baju
kurung panjang. Kemudian pelayan untuk menyuruh dia keluar, lalu mengunci pintu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya, apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku, diamlah saja. Bukankah ia kakakmu? Jangan begitu memikirkan perkara itu. Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom, kakaknya seorang diri. Ketika segala perkara itu dengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Ayat 22 terakhir. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon, sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Amin, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca dengar, dan kita paham betul cerita ini. 2 Samuel pasal 13, satu pasal tentang suatu tragedi besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Yang penting kita mau setia baca firman, kita merenungkannya, dan nomor satu, mari kita mau setia cinta Tuhan, dan kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan hidup di dalam hamba dosa seperti Amnon. Nah, coba ini kita bersyukur kepada Tuhan bisa baca, sehingga saudara dan saya ini makin mengerti apa peristiwa tragedi yang kejadian dalam dunia yang begitu jahat. Pantesan Allah itu bisa murka, saudara. Dosa makin bertambah dosa, orang makin bejat, saudara. Dari dulu sudah bejat sampai saat ini. Sampai saat ini juga banyak mereka-mereka yang hidup di dalam kegaduhan, hidup di dalam perjinan dosa. Ini kan perjinan dosa ini. Kalau saudara lihat ya, Amnon itu anak dari istri Daud. Maka inilah resiko kalau seorang suami punya istri banyak kayak gini, terjadi keributan, terjadi dosa, terjadi kekacauan. Daud kan punya banyak istri. Ini salah satunya anak daripada Ahinoam. Ahinoam itu istri pertama kalau kita baca di dalam 2 Samuel pasal 3 ayat 3 dari ayat 1 saudara baca itu. Itu ternyata Ahinoam istri pertama punya nama Amnon, ya. Terus kalau Absalom maupun Tamar ini anak dari Maaka, istri Daud, istri yang ketiga. Kalau sudah baca di 2 Samuel pasal 3 ayat 3. Punya anak, ya Absalom ini dari istri yang ketiga. Dan adiknya namanya Tamar. Ya, ini si Amnon ini punya rasa memang cinta kepada si Tamar. Inilah dosa zina ini saudara. Maka pentingnya kita, mata kita, hidup kita minta sama Tuhan supaya tubuh jiwa roh kita dikuduskan. Setiap mata melihat untuk melihat kemuliaan Tuhan. Kalau memang mau cari istri cukup satu, dan harus benar, pakai cara-cara yang benar. Seperti ini Tamar ngomong sama si Absalom pada waktu dia ingin memperkosa. Kata apa? Minta kepada papa, raja, pasti dikasih. Tapi Amnon dia memperkosa, dia pura-pura sakit dan minta kepada Daud supaya adiknya Tamar itu memberikan makanan karena dia lapar karena sakit. Dia bilang, Daud lihat, ya Daud orangnya polos ya, tetapi Daud dilicin karena inilah akibat dosa. Konsekuensi dari Daud ini resiko kepada anaknya. Inilah resiko kalau seorang ayah punya banyak istri, akibatnya menimbun dosa. Terjadi tragedi besar sehingga ini bikin malu di bangsa Israel, sehingga terjadi ribut ini saudara. Coba ini. Nah, ini contoh konkret kehidupan seseorang yang tidak ada ketaatan kepada firman Tuhan, yang hatinya tidak takut kepada Tuhan. Ini resiko. Daud ada risiko punya istri banyak, akhirnya risiko kepada anaknya, kacau semua, terjadi kekacauan rumah tangga karena dia awali dari seorang kepala imam. Maka saya katakan seorang suami punya 3 fungsi sebagai raja, tanggung jawab harus sebagai imam dan sebagai nabi. Membawa sebagai imam untuk lebih dekat, hidup di dalam kekudusan seperti nabi-nabi hidup kudus, mewakili Tuhan. Supaya kita dipakai Tuhan, supaya kita suami-suami laki-laki, ingat laki-laki, supaya kita menjadi fungsi kita, yaitu sebagai raja, sebagai imam. Raja dalam artian kita harus tanggung jawab seperti Yesus tanggung jawab. Dan sebagai imam membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Suami-suami harus membawa istri anak lebih dekat dengan Tuhan. Dan menjadi panutan hidup di dalam kekudusan. Karena Allah benci perzinahan. Dosa zina itu tidak ada saudara, percabulan untuk masuk ke surga. Maka penting mari kita melalui firman Tuhan kita belajar supaya kita jaga kekudusan kita. Saya terakhir dalam
1 Yohanes pasal 3, orang yang merindukan kedatangan Tuhan, dia harus hidup suci. Saya terakhir, 1 Yohanes 3 ayat 3, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri, sama seperti dia yang adalah suci. Amin. Kita semua sudah dipanggil, dipilih, dan kita mau setia pegang firman Tuhan. Jaga kekudusan, supaya kita tidak mengizinkan perbuatan zina, perselingkuhan, dosa kekotoran, dosa zina, dosa najis. Kita buang dalam nama Yesus. Sebab kita menaruh pengharapan suatu hari kelak saya bersama Bapak Ibu ingin masuk di dalam kerajaan surga. Tapi dalam firman Tuhan katakan supaya kita hidup di dalam kekudusan firman Tuhan. Karena apa? Allah itu besar, Allah itu kudus. Seperti dalam pujian majesty, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Dan mari kita mau jaga kekudusan. Karena dalam Ibrani 12 ayat 14, tanpa kekudusan tidak mungkin orang bisa berjumpa dengan Tuhan. Tapi karena Allah itu kudus, kita hidup kudus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka suatu hari kalau kita rindu, kita bersama dengan Yesus. Tuhan berkati kita semua. Amin. Dipuji, haleluya, ditinggikan namanya Yesus. Amin. Haleluya. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Amin. Haleluya. Oh haleluya. Oh mulia. Amin. Haleluya. Sembah Raja mulia. Dia akan datang sebagai Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Hallelujah. So exalt, so exalt, lift up on high the name of Jesus. Hallelujah. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Amen. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Oh, majesty. Amen. Hallelujah. Worship His majesty. Hallelujah. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Amen. Hallelujah. Tuhan Yesus, Dialah Raja, akan datang kembali. Amin. Haleluya. Marilah kita cinta Yesus, setia dan taat sampai masuk surga. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.